Nawarin bisa pakai Raffi Ahmad untuk brand ambassador pabrik. Iya. Berapa katanya? 1,2 M. Yang minta cepet-cepet bilang Raffi Ahmadnya gitu. Iya, dia bilang Manajemen- ada kok chatnya. Oh ya, ada chatnya? Ada chatnya. Chat dari? Dari Raffi. Dari chat dari Raffi minta Jadi enggak katanya kalau mau transfer sekarang. yakin ya itu chat dari Raffi? Iya, kalau saya waktu pada saat itu ya yakin dari Raffi karena ada tulisannya. Oke. Raffi New 1. Kalau misalnya Raffi nanti ngerasa nggak WhatsApp itu, berarti bisa dibilang si MZ ini bikin bukti chattingan palsu. Kita lanjut lagi telepon Raffi coba ya. Oke, coba. Raffi Ahmad. Apa sih kok aku baru bangun nama nggak ada nama pengirim Rizky Ananda oh salah udah bukan nggak ada itu bohong 3, 2, 1, close the gorden. Oke. Ini khasnya Mas Uya. Kita sekarang bersama Mbak Rizky Ananda ya. Iya, betul. Ini adalah seorang wanita pengusaha dari Bandung yang tertipu juga oleh MZ sampai menyeret nama Raffi Ahmad. Iya, RA. Oke. Iya, nggak apa-apa lah udah RA Raffi tahu Ahmad ya. ya kan. Oke. Sorry Mbak ya, aku pakai plosa. Oke, baru pulang sih ya. Lagi stres, pusing mikirin masalah begini. Biar stresnya hilang, Iya, pusingnya bener, hilang. bener. Biar Kita lanjut ya. sehat. Ya. Oke. Oke. Gini Mbak, jadi Mbak Rizky Ananda ini yang juga kemarin heboh di Instagram, menguak kasus ini juga bersama-sama. Berarti dikibulin juga. Iya, betul. Ditipu, dikibulin sama aja lah ya. Iya. Oke, dan kayaknya ditipunya ini nggak jauh dari saya ya. Iya, sama kayaknya ya. Eh? Hari Lebaran, berapa hari sebelum hari Lebaran? Oh, saya hari lebarannya. Oh, hari Lebarannya. Iya. Berarti kayaknya dari Mas Uya transfer ke aku deh. Oh gitu ya, Kayaknya untuk nutupin. Wah, ini nanti kita kuak nih. Oke. Tapi gimana sih sampai akhirnya menyeret nama Raffi Ahmad? Jadi dia membawa nama Raffi Ahmad sehingga Mbak percaya dan mentransfer uang ke dia gitu. Betul. Ceritanya, sebelum cerita nih, saya mau tanya dulu. Iya. Kenal sama si MZ ini di mana? Jadi Iya. kenalnya itu 4 tahun yang lalu. Oke. Dia datang ke pabrik, ke PT Skinsol Kosmetik Industri. Iya. Itu untuk melakukan kosmetik, Mas Uya. Oke, berapa tahun yang lalu? 4 tahun sama dia datang. Oke, sama si L lah ya. Iya, si Iya, L. iya, suaminya, oke. Ya, sebut saja L. Iya. Lalu dia datang, dia mau maklun, Iya. terus waktu itu bawa timnya sih banyak, berapa kali datang Iya. ke pabrik tuh kita Iya. nggak follow up karena Oke. memang Kenapa nggak follow up kenapa? gini, kita kan punya asosiasi. Oke. Jadi pabrik kosmetik itu punya asosiasi Iya. namanya Perkosmi. Jadi di situ juga saya dapat kabar info dari teman-teman kalau Iya. si Mbak MZ ini banyak nggak bayar juga. Oke. Sama pabrik A juga kasus, pabrik B Oke. juga kasus gitu kan. Akhirnya kita kan nggak Oke. mau ya, nggak mau Oke, dapat oke. klien yang berkasus dong. Oke. Jadi ya udah deh nggak usah kita follow up. Saya bilang gitu ke anak-anak, ke staff. Oke, jadi 4 tahun yang lalu datang, mau maklun. Maklun tuh adalah ini ya, jadi Bikin kosmetik dengan dia brand bikin sendiri. kosmetik dengan brand sendiri tapi pabriknya di Mbak. Betul. Oke, jadi sekarang banyak pabrik-pabrik kosmetik skincare yang sebetulnya dia nggak punya pabrik, tapi maklun membuat di pabrik kayak Betul, punya Mbak Rizky betul. gitu ya. Jadi misalkan Mas Oke, Uya mau punya oke. brand sendiri Iya, nih. iya. Nah, itu bisa bikin di Oke, kita. oke. Gitu. Oke. Mau bikin ini juga bisa. Oh, bikin ini juga bisa ya? Iya. Oke. Enak ya. Oke. Nah, sekarang gini. Mbak Rizky. Jadi 4 tahun yang lalu dia datang bersama L, terus abis itu Mbak Rizky udah mendengar desas-desus, bukan desas berita, Iya. bahwa dia di pabrik lain tidak bermasalah. Betul. Nggak bayar apa gimana nih? Ada yang nggak bayar, Iya. ada yang ditagih juga marah-marah, Oke. gitu kan. Malah ada salah satu pabrik Oke. lah yang karyawannya itu temen SMA aku kan. Oke. Dia bilang gini, udah deh nggak usah deh, lu nggak usah ngurusin dia, drama queen banget orangnya. Oh, katanya dari gitu. dulu udah terkenal itu ya? Iya, gitu. Jadi ya udahlah kita nggak usah follow up. Aku bilang gitu kan. Oke. Terus ya itu terakhir kemarin tuh datang sebelum Lebaran itu kan. Oke, jadi dari 4 tahun yang lalu dicuekin Betul. sama Mbak Rizky,
Tiba-tiba sebelum lebaran, pas bulan puasa berarti nih? Iya, bulan puasa. Oh berarti ini beberapa hari sebelum dia mengadali gue nih ya? Iya. Oke. Coba ceritanya gimana ceritanya? Jadi hari Selasa tuh dia dari seminggu yang lalu sebelumnya tuh dia udah WhatsApp. Oh, sebelum mau ketemu. datang dong, mau ketemu dong, pengen konsultasi, pengen minta nasihat dari ibu, katanya. Ada tuh chatannya. Oh ya udah deh, datang aja kalau gitu ke kantor Mbak, gitu kan. Akhirnya Selasa tuh datang, sambil nangis-nangis, dia ceritakan kronologis dia bersama si L, gitu kan. Akhirnya aku bilang kan, udah deh sekarang bisnis aja yang bener, gitu. Karena kan memang dulu bagus, kenapa nggak dilanjutin aja. Akhirnya dia juga minta ya udah deh Bu, mau ini lagi, mau bisnis lagi kosmetik, mau nggak Ibu terima maklum saya? Oke, kalau misalkan memang betul, memang dia udah nggak seperti dulu sih, Mbak boleh dong bikin di kita gitu kan. Akhirnya udah tuh pas terakhir mau pulang dia bilang, Bu mau pakai Raffi nggak? Nah di situ dia menawarkan. Jadi dia menawarkan mau pakai Raffi Ahmad apa enggak gitu kan? Betul, untuk ambasador pabrik. Untuk ambasador pabrik loh, dia kan juga lagi terikat dengan brand ambasador kan skincare lain. Produk, kalau misalkan ke produk kita nggak bisa pakai. Loh, dia nawarin Raffi Ahmad itu atas dasar dia siapanya Raffi? Dia bilang kan aku udah kenal sama Raffi itu udah 5 tahun, udah lama. Dan Raffi itu kan sempat juga kerja sama aku lama, jadi dia tuh kayak udah saudaraan gitu Bu sama aku. Dan kita kan sebagai orang awam, saya sebagai orang awam melihatnya itu kan lewat sosial media ya. Kalau kita lihat misalkan kayak kemarin nih sama Mas Uya datang, ih Mas Uya aja nengok loh gitu kan. Oh nengok, padahal saya mau lihat mobilnya yang dia mau jual sama mau tanda tangan, tanda terima, saya DP. Nah, tapi kan kalau pikiran kita beda Mas. Kita pikirannya Mas Uya tuh punya kedekatan emosional. Dan belum sadar tuh kalau ditipu tuh? Belum sih. Belum sadar ya? Kalau waktu saya datang ke rumah sakit tuh yang diposting sama dia tuh, itu berapa hari? Itu hari kedua lebaran? Oh udah itu kita lagi nagih kan. Oh lagi nagih? Saya datang ke rumah sakit. Oke, nanti itu kita masih lanjut lagi nih. Oke, nawarin bisa pakai Raffi Ahmad untuk brand ambasador pabrik. Iya. Berapa katanya? 1,2 M. 1,2 miliar. Untuk 3 bulan. Untuk 3 bulan Raffi Ahmad brand ambasador pabrik. Iya. Oke, terus? Udah gitu saya bilang nanti ya saya coba ngobrol dulu sama tim. Kita kan punya tim Markom gitu kan. Terus udah tuh, oke deh Bu, udah dia pulang. Hari Kamis dia balik lagi, saya nggak ketemu sama saya, tapi ketemu sama suami. Dia bawalah si investor ini yang katanya mau modalin dia. Oh yang inisialnya Teng itu? Yang T? Oh itu investornya? Iya betul. Oke, bawa si cowok ini? Iya betul, bawa ini, tapi saya nggak ketemu memang di situ. Akhirnya ketemu sama suami ngobrol, dia nelfonin saya sih, Bu di mana? Saya mau ketemu, ini udah sama investor, dia bilang gitu. Cuman kebetulan saya juga lagi ada kegiatan lain kan, nggak ketemu, udah tuh. Hari Sabtu dia WA lagi, Bu saya mau telepon penting katanya. Ya udah deh saya angkat kan, saya kenapa Mbak? Saya bilang, Bu ini udah Raffi tuh udah hubungin saya ya katanya, udah mau jadi nih, mau deal. Iya, Ibu mau nggak kalau misalkan Ibu nggak mau diambil sama skincare lain, dia bilang. Saya juga nanya waktu itu kan bukannya masih sama skincare 11, saya bilang 8 bulan lagi habis Bu gitu, tapi kalau untuk pabrik bisa, cuman kalau Ibu mau melanjutkan ke skincare nanti itu bisa juga, dia bilang gitu. Oh ya udah, oke deal yang kemarin ya, saya bilang. Ya Ibu mau transfer nggak? Ini kan bank tutup, saya bilang. Bisa nggak nanti abis saya liburan kan? Maksudnya kan itu udah tanggal 30 April, hari Sabtu posisinya. Jadi kan bank nggak buka, udah pada tutup dong semua kan? Karena mau lebaran. Hari Senin kan lebaran. Terus dia bilang, ya udah deh saya talangin dulu ya Bu, dia bilang. Oh dia bilang talangin dulu. Ya, Raffi dia transferin dulu, Raffi Ahmad. Betul, saya talangin dulu ya Bu lah. Gengsi dong, saya nggak mau ditalangin sama takutnya dia ngomong-ngomong yang apalah di luar sana gitu. Akhirnya ya udah, kalau misalkan untuk DP aja mungkin saya ada lah tanda jadi, saya bisa transfer lewat M-Banking. Makanya transfer lah, berapa? Saya bilang 150 aja dulu Bu. Didesak tuh dia waktu minta transfer, didesak? Iya terus-terusan, dia nelfon tuh sampai 7-8 kali kok. Pak 7-8 kali, saya belasan kali. Terus-terusan ayo transfer nih mobil, udah mau diambil sama showroom Bandung nih gini-gini. Berarti ini modusnya sama ya? Ini modusnya sama ya? Sama, betul. Saya sih 7-8 kali aja sih, makanya ini kita lagi baksos, so saya bilang sama suami juga kan, saya bilang kita lagi baksos nanti aja, kenapa sih? Suami bilang nggak tahu, ini minta cepet-cepet, saya bilang. Yang minta cepet-cepet bilang Raffi Ahmadnya gitu? Iya dia bilang ada kok chatnya. Oh ya ada chatnya? Ada chatnya. Chat dari? Dari Raffi. Dari chat dari Raffi minta
minta jadi enggak katanya kalau mau transfer sekarang katanya jangan kayak yang pabrik sebelah. Yakin nggak itu chat dari Raffi? Iya, kalau saya waktu pada saat itu ya yakin dari Raffi karena ada tulisannya. Oke. Raffi New 1 dia bilang. Raffi New 1. Iya. Oke, yakin nggak itu Raffi Ahmad? Ya kalau di sininya sih ada sih itu Raffi New 1. Baiklah 1,2 M aja. Gus we 1,2 M lah baik. Baik, nggak tahu nih. Baik itu biarin. Oh biarin. Udahlah kalau serius transfer tanda jadi kontrak gue kirim. Males kalau gue dimain-mainin kayak pabrik kemarin. Oke, ini ada nomor rekeningnya sekian-sekian nama. Oke, kok namanya? Nah, aku kan bilang aku nggak mau transfer ke Mbak MZ. Aku bilang aku maunya ke manajemennya Raffi. Iya. Jadi dikasihlah nomor rekening ini. Ini. Disangka aku ini tuh manajemennya Raffi. Betul. Oke, udah kalau lah serius transfer tanda jadi kontrak gue kirim. Malas kalau gue dimain-mainin kayak pabrik kemarin. Nomor rekening ini. Iya. Nah, habis itu kita telepon Raffi nih. Bener nggak dia punya teman nama itu ya? Ini bikin pusing nih. Iya, makanya tuh langsung aku transfer kan, Mas. Transfer nih 100 juta. Pertama 100. Oke. Kedua 50. 50 juta, ya 150 kan juta. ada limit kan. Oke. Nah, sudah masuk 150. Iya. Udah gitu, aku info lah ke tim Markom. Aku bilang, aku sudah transfer nih. Nanti kita tanggal 20 kita meeting sama Raffi Ahmad. Raffi jadi kita pakai ambasador, bilang gitu kan. Pas tim aku lihat, Bu, ini temennya dia, MZ. Temennya MZ. Iya, yang lagi pergi hari itu sama MZ. Kita telepon Raffi ya. Ini bikin pusing nih. Oke Mbak, sebelum kita telepon Raffi nih, ini masalah ternyata bikin pusing. Makanya saya bawa Plosa ini kemana-mana karena pusing, stres, dan ini biar ngilangin stres. Karena kalau lagi stres, pusing, apalagi flu, masuk angin, saya selalu pakai Plosa ini untuk pertolongan pertama Mbak. Jadi ini must have item buat para sobat jompo. Sobat jompo itu adalah aku Mbak. Iya. Aku juga sama nih, perlu nih kayaknya. Iya. Nah, ini Plosa ada yang baru Mbak. Ini Plosa namanya Plosa Citrus. Nah, ini andalan saya sekarang nih Mbak. Ini segera sampai menembus kepala. Nah, ini Plosa ini bisa untuk inhaler nih, inhaler bikin relax. Terus bisa juga untuk pijet nih, nih pakai ujungnya yang ini Mbak. Oke. Ini ujungnya yang ini, tuh untuk pijet-pijet tuh, ujung yang tumpul nih Mbak. Iya. Oke, terus kalau masuk angin bisa juga untuk rokan. Nanti ini di di punggung kita di mana? Tutup. Nanti bagian yang ini nih di sini. Ini. Yang pipih ini yang pipih ini itu bisa untuk ngeroknya Mbak. Oke. Untuk ngerok seret. Nah, bisa juga untuk oles masker atau oles minyak aromaterapi yang bikin anget. Nah, ini Mbak, coba juga. Ini ada varian yang panasin. Panasin ini nggak akan bikin makin manas-manasin masalah. Ini malah bikin relax. Nah, coba ini buat Mbak ini baru nih. Wah, lagi panas hati pakai ini. Nah, iya kan? pusing langsung segala macam. Pusing deh, aduh, enak. Langsung enak. Harus stok dan dibawa kemana-mana tiap hari. Oke, thank you nih Mas Uya. Oke, kita lanjut lagi telepon Raffi coba ya. Oke, coba. Oke, Raffi Ahmad. Kayaknya dia udah bikin laporan juga sih. Gitu ya. Itu ada lagi nggak WhatsApp yang lainnya, Mbak? Ada banyak banget. Iya. Aku sampai simpenin. Aku sampai simpen nih semuanya. Jadi bisa dibilang kalau misalnya Raffi nanti ngerasa nggak WhatsApp itu, berarti bisa dibilang si MZ ini bikin bukti chattingan palsu. Seolah-olah itu Raffi dong. Kan ini ada suaranya Raffi. Aku punya chatnya kan. Coba ada suara Raffinya? Ada dong. Kemarin si Uya juga sama. Uya juga dibohongin katanya mau beli mobil bla bla bla, udah dikirimin 100 juta DP-nya. Hilang. Makanya ini aku lagi cek nih ke tim aku juga nih. Ini ada suara Raffi ini setelah ini keduanya. Jadi ada beberapa. Coba. Iya. Aduh, itu dia lagi kasus tuh si lagi begitu mulu. Iya. Coba aku kan sampai MS belum, mungkin bisa. Iya. Apa sih kok aku baru bangun. Nggak ada. Ada temen punya beauty clinic terus dia Nama pengirim Rizky Ananda. bukan Rizky Riyadiani kalau. Oh salah. Udah bukan, nggak ada, itu bohong. Tuh. Jadi kan dari situ aku Dari tahu. Raffi sendiri udah bilang bahwa dia tidak ada nama itu di timnya dia. Betul. Oke. Dan Rizky Ananda yang transfer dia juga nggak ada masuk ke dia. Dari situlah aku mulai wah nggak bener nih.
gitu kan. Makanya dari situ aku minta refund. Aku ada WA-nya Iya, semuanya. Mbak, aku minta refund aja deh. Nanti setelah lebaran tuh aku udah pokoknya semua nanti aku kasih ke Mas Uya kan. Ini semua dari awal sampai terakhir aku udah chatnya tuh aku fotoin semuanya, Oke. capture. Pertanyaannya, di saat kapan Mbak Rizky Ananda ini tahu bahwa gue ditipu nih? Pada hari yang sama. Pada hari yang sama, beda Oke. jam. Iya. Karena pada saat itu Iya. aku langsung hubungin tim Markom. Nah, dia bilang bahwa saat itu adalah kawannya, sobatnya Langsung nih, wah. MZ gitu Iya, kan. iya. Nah, dari situlah aku langsung minta refund. Pada saat aku Iya. minta refund, langsung tuh over limit Iya. lah gitu kan. Ya udah Iya. nanti jam 12 malam ya, Bu, Iya. katanya. Oke. Iya. Jam 12 malam kan ketiduran ya, karena besoknya masih puasa kan, hari Iya. Minggu tuh kan. Lalu abis sahur aku langsung WA lagi, Bu, saya asistennya MZ, katanya. MZ pingsan, muntah-muntah, sekarang lagi di rumah sakit, dia bilang gitu. Oh, waktu udah mulai sadar bahwa dibohongin terus nanya ke dia nih. Iya. Oh. Bukan ya? Oh bukan. Oke. Ini Adli Virus. Ini Adli Virus telepon gue janjian kenapa nih? Gue penasaran ya. Iya. Lalu pas udah gitu dia bilang, oh kenapa pingsan? Iya Bu, harus Iya. operasi, sakit Iya. lambung, Iya, katanya iya, gitu. iya, iya. Operasi jam 8. Terus gimana urusan saya gitu kan, urusan apa Bu, saya ceritain. Iya. Ibu ketemu aja sama Brimobnya, katanya gitu. Loh kan Brimobnya nggak tahu apa-apa. Iya. Kan urusan saya sama Kasihan nih MZ. Brimopin bawa ya. Iya, makanya udah gitu dia bilang, tapi gimana nih, ibunya lagi mau operasi, nggak bisa, katanya gitu kan. Oke, operasinya di mana? Oh sekarang mau on the way Bu, ke Bandung, ke rumah sakit. Dari Jakarta. Iya, dari Iya. Jakarta, rumah sakit Jakarta, mau on the way ke rumah sakit Bandung yang ada di Soekarno-Hatta itu. Iya. Terus oke, jam berapa nyampe Bandung? Saya ke sana gitu kan. Terus pokoknya mulai macam-macam lah, segala Iya. macam alasannya kan. Nanti Bu di transfernya, karena kan itu udah sehari setelahnya. Iya. Saya pikir kalau transfer masih bisa dong. Iya. Nah dari situ malam apa semua terus saya ini kan Senin kita udah lebaran waktu itu kan. Iya. Nah Senin lebaran masih tuh saya follow up juga, Mbak, minal aidin wal faizin, ini mau nanya ini gimana gitu. Masih kan. baik-baik nih. Iya masih baik-baik, saya selalu WA-nya baik-baik Iya, terus iya. kan, karena berharap masih ada itikat baik Oke. tadinya. Iya. Nah udah gitu baru saya ancam, karena dia terus mengelak, baru saya ancam, saya akan beritahu loh ke Raffi kalau misalkan Mbak tidak ada itikat baik untuk mengembalikan. Disitulah saya ditransfer 25 juta, Oke. dikembalikan 25 juta. Padahal nggak minta dicicil kan? Enggak dong, saya pengennya Dibalikin semua. 150 juta. Iya, kan saya Iya, transfernya langsung. Iya. Saya transfernya langsung. Mintanya buru-buru. Mintanya buru-buru, cepet-cepet pada Dikejar-kejar. hari itu. Iya. Kenapa dia nggak bisa mengembalikan? Kalau di pikiran kita gini lah, kita sudah transfer. Saya transfer ke Mas Uya, uangnya masih ada dong. transfer Harusnya. balik aja. Iya. Apa iya. susahnya Dipakai kan? buat apa kalau gitu uangnya kan? Iya, Gitu. itu. Tunggu ditransfer balik ini hari apa nih? Hari, kalau nggak salah saya hari Seninnya 25 juta tuh. Udah lebaran. Lebaran, pas Lebaran. Itu pas nipu gua nggak ya? Gua pas lebaran nih. Pas hari Lebaran bukan? Iya hari lebaran. Oh iya, ke aku Wah, kembali. jangan-jangan duit yang gua kasih dia buat Mbak Rizky nih. Nggak tahu tuh. Balikin. Enggak, kalau gua terus terang nih. Gua nggak mau duit dicicil, Mbak. Iya, Dia harus sama balikin 100 dong. juta. Jadi duit dia nyicil ke gue aja tanpa bukan permintaan gue. Iya, Dia yang bayar iya. 10 juta segala macam. Dan gue masih ada duitnya yang gak gue pakai. Iya. Karena gue iya. berharap ini belum selesai. Maunya dibalikin gue transfer 100 juta, balikin 100 juta full. Iya. Nggak mau di- nggak mau dipecah-pecah. Malah Pecah-pecah. ada yang 1,5 juta loh, Mas Hah? Uya. 1,5 juta? Ada yang 1,5 juta. Itu hasil dari mana tuh ya 1,5 juta? Nggak tahu ini ngapain sih transfer 1,5 juta gitu kan? Karena waktu aku setelah transfer 100 juta, besoknya aku diminta transfer 500 juta lagi. Tapi gue minta lihat BPKB-nya kan, Mbak. Iya betul. Nah, ayo udah deh, katanya 50 juta aja. Ngotot 50 juta, ternyata usut punya usut di jam yang sama. Ternyata si Dennis itu nagih-nagih dia 50 juta yang ditipu ke Dennis. Oh. Jadi kalau gue transfer 50 juta, Dennis dapat duit dari gua bayar ke dia. Iya, jadi tutup lubang gali Gali lubang, lubang, gitu iya. terus gitu kan Oke. kerjaannya. Awalnya baik-baik. Sampai akhirnya Sampai akhirnya WA aku tuh nggak dibaca-baca sama dia. ya. Udah gitu aku tahu ada tadi suaranya Raffi gitu Oke. kan. Oke. Makin marah dong, aku maksudnya gila lu nipu gue gitu kan, makin marah banget. Akhirnya Mbak kalau kayak gini saya speak up loh. Oke. Saya mulai ngomong loh nanti di Instagram atau di medsos loh. Ngomong tuh ke dia, WhatsApp. Iya, saya WhatsApp. Dibalas nggak yang ada pas itu? buktinya. Enggak, belum. Pas saya masukin Mbak MZ di mana ya?
Ke Instagram? Iya, ke Oke. Instagram. Saya tag dianya langsung, baru dia bales saya. Balasnya apa caranya? Dia bilang take down nggak tuh katanya. Mulai ngancem nih. Iya, take down nggak tuh, langsung tuh dia mau ngomongnya tuh mulai nggak enak. Bilang, oh pantesan ya ternyata kamu kayak gini lah gitulah segala macam. Dia ceramain kita. Iya, Oh. sampai terus kan saya bilang ada lagi, ditunggu ya jam 1, ditunggu ya kan, terus saya tuh langsung di Instagram ada kan. Iya. Terus baru dari situ kalau misalkan terus kamu naikin di Instagram, saya akan laporin, saya lagi di Polda ini. Ada bukti chat. Jam berapa tuh? Itu jam berapa ya? Lagi di Polda. Dia rumahnya di Polda bagaimana sih? Apa di Polda gitu. Lu ngontrak di Polda bagaimana sih, John? Apa dia punya apa tuh? Nggak ngerti juga di Iya. sana ya. Bawa Polda mulu. Kantin kali Mas. Oh, jaga kantin. Kantin. Hah? Masa sih? Nah nih, kalau nggak dihapus. Oh, ngasih Sherlock. Tuh. Oh, Polda Metro Jaya. Polda Metro Aku Jaya. laporin pencemaran nama baik dia Iya, bilang. iya. Saya nggak nggak takut. takut. Lu kan ngecemparin nama baik dia. Iya, makanya Kan dia cuma mencemarkan nanya nama baik dia doang. sendiri dan lu nyebut MZ kan? Iya, aku Iya. cuma, Mbak di Bisa aja mana? Mamat Zainuddin, ya kan? Mamat Mbak di mana? Culeha. Nggak ya apa-apa kan? dong saya nanya. Ya Mbak nanya di mana? Bener. Nanya di Gitu mana? Apa kan. kabar ya kan? Silakan gitu loh. Iya. Saya tunggu kembaliin uang aja, janji terus dari kemarin. Oh, dan dia pakai tanda seru nih, mulai galak nih. Saya nggak Iya. takut gitu ya. Gitu. Terus mulai ada yang di suami aku juga mulai ngancem-ngancem. Ngancem apa dia? Apa yang diancem? Iya, macam-macam lah pokoknya. Oh, ternyata kamu kayak gini gitu segala macam, sampai dia tuh halu mungkin ya, nggak ngerti Oke. juga. Bilang kalau suami aku ngejelek-jelekin ke Mr. T itu. Oh, si investor yang kata Iya. investor. Kata suami telepon juga enggak. Sebelumnya ya tahu Iya. nomor teleponnya enggak. Mau ngapain saya jelek-jelekin kamu gitu kan. Jadi dia nggak tahu, dia nggak ngerti dari mana ininya. Bener nggak sih halunya. si T itu katanya anggota dewan? Nggak tahu juga tuh. Oke. Nggak kenal juga, Iya, iya, dan iya. waktu itu juga nggak sempat ketemu kan. Apa ngarang-ngarang dia doang gitu? Nah, ketemu sama suami juga kan cuma satu kali Iya. aja. Jadi Iya. siapakah dia nggak ngerti juga siapa. Oke, tapi waktu diperkenalkan, oke. Suami sempat ketemu sama si T ini? Satu kali. Oke, diperkenalkan sebagai Investor investor. yang punya duit 40 miliar. Oke, dibilang si Katanya. T ini punya duit 40 miliar. Iya, betul. Si MZ ini bilang T ini apa investor dia? Investor. Oke, dibilang ke gue beda soalnya. Oh, apa tuh? Iya, bilang gue Baby love. ya lagi dekat, tuh ada oke. hubungan. Terus bilang juga dia udah nginvest travelnya dia sebesar 12 miliar. Oh, Travelnya tapi bilang ke gue travelnya. Iya. Oke, iya. pertanyaannya nih. Belum pernah ketemu ya? Belum, aku Oke, belum. kata suaminya Mbak Rizky, setelah ngeliat nih, kan Mbak Rizky juga pengusaha dong, suami pengusaha kan? Iya, betul. Setelah ketemu sama T ini, dia investor beneran apa enggak? Dari cara ngomong kelihatan dong. Nggak cerita sih, kalau suami memang nggak cerita Oke. detail apa Iya. gitu ya. Cuman memang karena masih muda banget ya. Iya. Masih muda banget kan, umur 23 ya kalau nggak salah Iya, kan. Nah ah. itu nggak tahu deh, menurut Mas Uya gimana? Saya nggak pernah ketemu orangnya sih. Oh, nggak pernah Cuman- ketemu ya? Cuman kalau emang dia investor, berarti kalau ada dia menginvest perusahaan si M ini, harusnya kan si M punya duit dong. Iya dong. Bener nggak sih? Betul. Bener kan? Ini nggak akan masalah ini nggak akan berlanjut-lanjut. Iya, nggak akan berlarut-larut Bener. seperti ini kan. Dikelarin tuh uang-uang yang dia bohongin, dikelarin dari uang yang diinvest sama si T ini. Pertanyaannya dia makanya gue penasaran dia bener investor apa enggak gitu loh. Nah, mesti cari tahu tuh tugas Mas Uya kayaknya, Iya. investigasi. Ah itu terus si Dennis aja lah. Udah puyeng gue ngurusin begini. Pusing. Karena aku kalau Iya. misalkan mau cari tahu perkembangan selanjutnya, pokoknya lihat Mas Uya sama Denny saja. Oh gitu ya, patokannya ya, patokannya ya. itu aja. Kan ada lagi kan, udah gimana nih perkembangan selanjutnya, Iya, udah lihat iya. Mas Uya aja. Kayaknya Mas Uya harus cari tahu deh. Oke. Nah akhirnya dia mulai marah-marah. Dia mulai marah-marah, dia Iya. mulai ini kan, akhirnya Iya. ngancam-ngancam, kok jadi galakan dia, kan kesel Iya. kan, udah tuh, aku masuk makanya kan, Hmm. aku langsung DM kan, Mas Uya gimana ini, gini, aku cerita ke Mbak Astrid juga, Iya. aku cerita, ke Dennis juga, Iya. oh ya udah, oh ternyata ini anak, kalau kita speak up, dia takut, Iya, ternyata Gitu takut. kan. Makanya Dennis dibayar. iya, Dennis lunas loh. Gua terlalu sabar nih. Iya kan? Iya, Salah Dennis kan gua nih. udah coba kan terus ngomong Iya, kan. iya. Aku juga nggak, ya udahlah, tadinya masih menunggu itikat baik dari MZ gitu kan. Tapi kan ternyata banyak ya yang kena tuh banyak Iya. juga. Jadi ya kita juga nggak tahu lah apakah kita dibayar atau enggak kan, karena terlalu banyak orang. Oke, berharap dibayar apa enggak? Mas Uya gimana? Enggak, aku nanya sama Mbak Rizky nih. Iya.
Kalau posisi sekarang, Gini, aku menanya, pilihan, jawab ya. Mendingan dibayar, terus masalah ini selesai, apa nggak apa-apa gue ikhlasin tapi dia jerah masuk penjara? yang kedua, Jerah masuk penjara. Iya. Kenapa? Penanya. biar nggak terjadi lagi hal-hal seperti ini Mas Uya. Tepat. Karena terlalu banyak gini. Iya. Waktu kenapa aku bilang Iya. aku bilang Iya. ke Mas Uya sama Denis karena Iya. kan kalian public figure Iya. yang pasti akan menaikkan konten apapun didengar masyarakat. Iya. Akhirnya aku juga ikut speak up ngomong Iya. kan, istilahnya mengadu lah ke Mas Uya, ke Mbak Astrid kan. Karena kalau misalkan aku cuma speak up sendiri di Instagram, siapa yang mau lihat? Walaupun aku seorang pengusaha, tapi kan Iya. netizen nggak ngelihat aku. Iya. Kalau iya. nggak ada masalah mereka nggak akan. Sekarang tuh banyak banget yang DM. Iya. Mbak, aku support, Mbak, aku dukung, Mbak, aku aku bilang lah, lu dulu kemana gitu kan? Oh, sekarang aja gitu ya? Iya, makanya Iya, iya. jadi kalau misalkan memang bukan public figure, saya rasa tidak akan ada yang mau bicara akhirnya. Sebetulnya Iya. banyak loh, aku Iya. punya temen juga banyak yang kena sebetulnya. Iya, iya. Cuman aku tanya kenapa sih nggak ngomong atau ngelaporin? Nggak katanya males. Dia Iya, bilang. nah itu dia tuh pinternya bisa membuat korban itu malas atau akhirnya capek, Betul. akhirnya nyerah. Iya, ya Bener udah nggak? uang segitu, gitu Iya, kan? jadi dia mikirnya pinter. kan. Kadang-kadang rata-rata mostly orang yang ditipu tuh jumlahnya sekitar segitu. Iya. Yang membuat kita ya udah ikhlasin aja deh. Iya. Karena kan dengan apa yang gue lakukan sekarang nih guys, sebetulnya apa? Effort gue tuh jadi butuh effort, Iya benar. butuh duit juga, iya kan? Tapi jadi Udah bukan hilang kesana uang, ya. ya tapi bukan ini lebih ke harga diri gue, ego gue yang udah lo marah-marahin, udah lo ancam-ancam, dan juga nih atas nama korban-korban yang lain Iya. ternyata punya masalah yang sama. Gue kasihan juga akhirnya. Betul, yang orang-orang tidak bisa speak up, yang Betul. misalkan tidak didengar, Betul. gitu kan? Ada Betul. yang teman aku juga ada yang 20 juta, ada yang 150 juta. Iya. Ah ya udahlah, capek gitu loh ngurusin ini pasti akan lebih keluar uang banyak katanya. Nah, gini, itu udah itu aja itu lah. strateginya jadi kan dia Nah. mikir daripada gue keluar duit lebih banyak, ruginya double, Iya. udah dia nyerah gitu kan. Iya, tapi kan kalau dikumpulin banyak loh. Banyak. Banyak banget. Nah, sekarang gini, Mbak. Hmm. Apa yang membuat waktu sadar udah ditipu, akhirnya bisa berkomunikasi sama timnya Raffi. Siapa Iya. yang kenalin nama timnya Raffi awalnya? Markom aku, manajemen Nyari Markom. Raffi Ahmad. Betul. Oke. Nyari, jadi mereka kan sudah terbiasa ya untuk Iya, ini artis-artis, makanya mereka juga bilang, Bu, nanti lain kali next jangan sendiri ya untuk transfer, jadi memang harus manajemen aja gitu loh yang transfer. Jadi kalau misalkan ada yang nawarin lagi atau misalkan seseorang nawarin Mas Uya ke aku, jadi aku nggak boleh langsung percaya orang itu Iya, gitu iya, aja iya, dong, iya, aku iya. harus manajemennya Mas Uya kan gitu. Jangan ke Astrid. Jangan, kenapa? Duitnya nggak masuk ke saya. Ke saya langsung aja. Iya siap, padahal ada yang bahas itu. Iya, iya. Oke, jadi intinya kaget dong Raffi juga waktu dengar itu pertama kali. Ya pastinya kaget karena memang aku takutnya gini, nanti banyak perusahaan skincare lain yang Iya. akhirnya sama kena sama aku. Iya. Nah jangan benar. sampai seperti itu. Ya, ini kan jadi ada gunanya, ini Iya, viral hikmah, kan. Dan makanya. Raffi juga namanya dibawa-bawa kan jadi kalau ini nggak di-clear kan akhirnya kan kita jadi berprasangka buruknya kan sama Raffi. Iya. Padahal sama sekali Raffi nggak tahu apa-apa gitu kan. Iya makanya kan tadinya Iya. masa sih kok Raffi minta cepet-cepet uang ditransfer? Enggak apa gitu, dia udah terlalu sultan masa iya Iya, makanya katanya kayak sultan butuh duit Andara, banget ya kan, nggak mungkin makanya. Makanya agak bingung juga kan. Kenapa lagi Iya. gua kan kemarin bilang katanya Mas Uya sama Denis, kok gue bodoh ya? Iya, kok gue bodoh Ya, ya? kita jadi kayak bodoh. Jadi dia pintar sebetulnya, pintar nipu. Iya bener, Iya. makanya suami aja bilang lu sih bodoh katanya, mau aja ditipu sama Iya. penipu ngomong Iya. gitu. Nah, soalnya kita nggak Iya. punya sifat itu ya. Iya, Dan kita tidak maksudnya pernah nolong orang berprasangka. awalnya, ya kan. Betul. Dia kan nangis-nangis juga ya. Nangis-nangis, minta Iya. tolong minta tolong. Nah, Mbak, kan kemarin dibilang juga sama pengacara Desa kan, bilang katanya, itu kan yang Mbak Rizky itu kan duit cuma segitu kecil, ada klien dia lebih besar. Uya duit cuma segitu doang, kecil gitu kan. Apa komentar Mbak Rizky? Sebetulnya bukan masalah nominal lagi Iya. kalau seperti ini Iya. ya. Apalagi banyak banget yang WhatsApp, nge-DM, itu banyak Iya. juga yang Iya, kena. iya. Sebenarnya Iya. sih ya udahlah 65 juta sih. Maaf ya, mungkin Mas Uya juga kalau belanja baju aja berapa Iya, sih iya, gitu kan ya, iya, tapi iya. bukan harga lagi kan Iya, Mas, nominal lagi iya. kan. Bukan masalah harga lagi benar. Iya, tapi ini lebih ke kita mau menegakkan keadilan. Setuju. Gitu. Kalau misalkan nanti dia dibebaskan begitu saja, akhirnya banyak korban lain berjatuhan. That's right. I like it. Aha. Luar biasa. Iya. Bahasa baru tuh. Iya. Ya udah. Jadi intinya Mbak Rizky ini mau tetap menunggu itikat baik dia apa mau laporkan?
karena memang baru pulang juga, kita juga tadi kan sempat konferensi pers juga gitu ya. Kita memang rencananya nanti di Bandung kepengen juga lah, pengen jenguk, pengen lihat juga. Kalau misalkan tadi teman aku ada salah satu pabrik juga bilang ada CCTV, tapi aku belum lihat memang katanya lagi teriak-teriak dan lain-lain. Aku juga kepengen nengok sih sebagai sisi aku ya, sisi aku Rizky Ananda kepengen juga tahu kabar keadaan dia bagaimana. Betul. Terus kalau misalkan memang pihak keluarga atau dari pihak pengacara ada itikat baik juga kan bisa menghubungi. Udah belum ada pengacara yang ngubungin? Nggak ada, minta maaf juga nggak? Nggak ada lah sampai sekarang. Pengacaranya nggak ngubungin minta maaf atau mau nyelesain? Orang netizen aja bisa tahu kok Instagram aku, masa sih yang lain nggak tahu gitu kan? Kan kantor aku juga jelas ada di situ. PT Skinsol Kosmetik Industri. Ada kok Instagram. Tapi Mbak Rizky udah dibawa-bawa loh namanya. Kok cuma segitu aja rame? Bukan masalah segitunya loh. Iya, makanya saya juga digituin. Iya, kalau misalkan hak kita di agama Islam itu kan kita tidak boleh memiliki hutang. Itu kan akan dibawa mati. Dengerin. Walaupun cuma 100.000 gitu istilahnya. Betul, setuju. Ya. Dan ini bukan masalah utang sekali lagi, Mbak. Jangan dialihkan ke masalah utang piutang, ini penipuan. Ya. Dan mau nipu 1 juta, 100.000 sama 1 miliar sama hukumannya. Iya. Hukumnya nipu. Benar nggak? Iya, betul. Jadi jangan dijadikanlah penyakitnya itu sebagai tameng. Ya gitu. Jadi Mbak sekarang punya pabrik Maklun ya? Iya, Maklun. pabrik kosmetik Maklun di Bandung. Oke, kalau gitu saya aja udah bikin Dong, ayo. skincare atau kosmetik bisa di Maklun nih, Mbak. Siap. Ada contohnya nggak sih? Contoh-contohnya? Ada. Coba mana? Bentar. Mana Teresa? Ini produknya siapa ini? Ini produk brand kita sendiri yaitu Beauties. Tuh, nggak apa-apa. Saya mah podcast bawa manfaat. Iya kan, sekalian promo nggak apa-apa, ya kan? Beauties. Jadi untuk mengganti kerugian yang kemarin, Mbak. Iya benar ya, minimal bisa keganti lah. Ini facial foam. Iya. Tuh, ini gunanya buat apa? Sabun wajah. Oh, sabun wajah. Betul. Oh, jadi buat di wajah. Foam. Tapi tetap dibilas lagi sama air nanti. Iya dong. Oke. Gitu. Nah, kalau yang ini mungkin cocok banget buat Cinta atau Mbak Astrid nih. Oh, bedak. Nah, kita coba di sini. Tuh ya. Oh, jadi kita bisa bikin gini nih, bedak, skincare. Bisa tuh. Jadi dia. Udah kita ngobrol di sini, Mbak. Boleh. Bikin brand baru? Boleh dong. Oke. Apa mau mereknya apa? Kita pikirin sampai sini. Siap. Nah, ini kan ibaratnya masalah yang membawa berkah. Siapa tahu justru kita dipertemukan sama Allah dengan masalah ini untuk sesuatu yang lebih. Nantinya kita nggak tahu, siapa yang tahu ya? Iya, betul. Benar. Kalau namanya kosmetik berkembang terus. Dan ini kan walaupun misalkan pandemi nggak terkena dampak, Mas Uya. Oke. Gitu. Jadi kalau Mas Uya mau bisnis ini siap support. Siap support. Saya Maklun Dimba ya. Siap dong. Oke. Tunggu guys, kasih komentar kira-kira mereknya apa nih? Jadi ketemu ide baru nih. Astrid, kita bikin skincare, Astrid. MC. MC apa? Oke, mau MZ. MC. MC apa tuh? MC kan ada MD, MC. ME, MC. Asal jangan MCK aja. Mandi cuci kakus. MU. UK. Ya. Kan mau pergi ya, Cinta ya ke UK ya. Ke US dia. Oh, US ya. UK Yuya. Oh iya. Ya udah kita ngobrol di sini ya. Siap, Ya, Mas, kita ngobrol di sini ya. Ya, off air aja ngobrol off air ya. Oke, Mbak Rizky, terima kasih banyak. Kapan kita mampir ke Bandung atau kita kapan mampir pabriknya ya? Boleh dong. Ya, kita lihat dengan nih. senang hati. Ya, kalau Raffi Ahmad. Kita showing. Raffi Ahmad datang ke pabrik 1,2 miliar. Saya 900 juta aja lah, Mbak. Ya. Langsung lagi ya. Iya, langsung ya. Saya potong deh 870. Ya. Nggak jadi 100 aja, gantiin MZ. Ya, banding harga ya. Ya udah. Oke, Mbak, sukses selalu ya. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat semua. Dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.